Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah zikir wa ta'lim Nibrasul Qalbi rahimakumullah, serta pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di dalam kajian kitab Adabul Alim wa Ta'lim, yang pada kesempatan kali ini kita masih pada bab yang pertama tentang keutamaan ulama, ya. Dan kita pada kesempatan kali ini pada hadis berikutnya, mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti membawa manfaat. Kita baca suratul Fatihah untuk mu'alif, ya, kitab ini, yaitu Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau dan juga bisa meneladani beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, yuzanu yaumal qiyamati midatul ulama wa damus syuhada. Rasulullah SAW bersabda, ditimbang pada hari kiamat nanti midatul ulama, tintanya para ulama, wa damus syuhada, dan darahnya para syuhada. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa betapa ulama ini punya posisi yang luar biasa, bahkan disandingkan dengan para syuhada. Kalau para syuhada yang ditimbang adalah darahnya ketika menemui syahidnya, sementara ulama yang ditimbang adalah tintanya. Nah, ini juga mengandung motivasi bagi para ulama bahwa ulama itu seyogyanya harus menulis, ya. Jadi yang di sini ditimbang adalah tintanya. Berarti semakin banyak tintanya berarti semakin afdol, ya, ulamaannya, ya, nantinya akan mendapatkan posisi yang tinggi, karena itu yang kemudian menentukan berat ringannya timbangan seorang ulama. Itu sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya tinta yang digunakan untuk menulis oleh ulama. Jadi makanya dulu kita lihat bahwa hampir semua ulama itu penuh dengan karya tulis, ya. Tuh. Jadi mereka meninggalkan sesuatu yang sangat berharga bagi generasi berikutnya dengan karya tulisnya, dengan tinta yang ditorehkan di dalam kertas, ya, yang itu kemudian menjadi amal baik, amal soleh, yang nantinya pada hari kiamat itu akan ditimbang seberapa besar, seberapa banyak tinta yang digunakan oleh para ulama untuk membuat suatu karya tulis tentang ilmu yang difahami dan ilmu yang akan bisa disampaikan kepada generasi berikutnya. Inilah keutamaan, ya, tintanya para ulama. Otomatis ketika ulama membuat karya,
ini sudah dilandasi dengan ilmu, ya, sehingga karyanya pun, tulisannya pun juga merupakan ilmu-ilmu yang telah dikuasai oleh para ulama untuk diwariskan pada generasi berikutnya. Ini luar biasanya para ulama, ini bisa disejajarkan dengan para syuhada, ya, yang itu merupakan suatu kehormatan bagi seorang mukmin untuk memperoleh derajat syuhada, yaitu dengan cara tadi itu memperbanyak karya tulis, ya, untuk bisa agar tinta yang ditulis ini bisa memberatkan timbangan amal pada hari kiamat yang nanti akan terjadi, dan otomatis akan menentukan posisi seorang ulama di hadapan Allah SWT nanti. Pemirsa At-Tahfiq Channel rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdala min fikhin fiddin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diibadahi Allah dengan sesuatu yang lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan seorang yang faqih terhadap agama, faqih di dalam agama. Dan satu orang yang faqih di dalam agama itu asyaddu ala syaitan, lebih berat bagi setan min alfi abidin, dari 1000 abid, ya, dari 1000 hamba Allah yang ahli ibadah. Jadi di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah itu lebih suka, tidak ada yang ibadah yang lebih disukai Allah, ya, daripada seorang yang faqih dalam agama. Jadi memahami, ya, hukum-hukum agama, memahami ilmu agama, itu yang kemudian Allah sangat menyukai terhadap orang seperti ini, ya, mengkaji agama, mengkaji ilmu-ilmu agama demi untuk tegaknya syariat Islam, demi untuk tetap sikohnya dan tetap memperdalam ilmu agama. Bahkan di situ yang disampaikan Rasulullah bahwa satu orang yang ahli ibadah, ahli fikih, ya, jadi wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan. Jadi satu orang faqih di dalam agama, faham dalam agama, itu jauh lebih berat bagi setan untuk menggodanya dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Makanya kemudian pernah ada cerita itu bahwa setan ketika masuk ke masjid itu maju mundur atau ragu, bukan karena banyaknya orang yang beribadah di situ, bukan, tapi justru karena ada orang faqih di situ, ya. Nah, itu kemudian lebih ditakuti oleh setan dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah yang tidak berdasarkan pada ilmu. Makanya kemudian di sini bahwa orang yang ahli ibadah, ahli agama, faqih, ya, di dalam agama ini lebih ditakuti oleh setan. Bahkan tidur pun bagi seorang yang ahli dalam agama bisa jadi jauh lebih utama dibandingkan dengan orang ibadah tapi tidak tanpa ilmu. Jadi ketika mau istirahat tidur, ulama otomatis dalam hatinya ini karena ngerti agama, paham agama, saya istirahat dulu supaya nanti ketika sholat malam menjadi kuat. Nah, tidurnya pun itu dilihat dinilai sebagai zikir, ya, itu. Kenapa? Ya tadi itu, karena
ketika dia istirahat nanti, maka di malam hari ketika bangun dia lebih fresh, tidak ngantuk, sehingga ibadahnya lebih khusyuk, ya, bisa lebih lama begitu, ya. Sehingga tidur pun itu bernilai ibadah bagi ulama, bagi orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Makanya bagi setan ini lebih berat, susah menggoda orang berilmu, ya, itu dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah yang tanpa ilmu, ya, yang mendasarinya. Nah, ini bagi setan akan lebih mudah untuk menggodanya. Sedangkan orang berilmu ini susah, ya, bagi setan untuk menggelincirkan orang tersebut, ya. Makanya kita sebagai seorang muslim ini ya berusaha semaksimal mungkin untuk faqih di dalam agama, mengkaji terus ilmu agama sehingga kita nanti bisa sampai pada faqih dalam agama. Di hadis sebelumnya mungkin kita sudah kaji bahwa siapa yang dikehendaki Allah sebagai orang yang baik, maka Allah memahamkan orang itu terhadap agama, ya. Kenapa? Ya karena dari itu, bahwa orang yang faqih terhadap agama ini menguasai, memahami ilmu-ilmu agama, ilmu tafsir, hadis, Al-Quran, fikih dan lain-lainnya. Ini bagi setan lebih berat untuk menjurumuskan, lebih berat untuk membelokkan, ya. Ini karena dia sudah tahu ilmu-ilmu terkait dengan suatu hal tadi, sehingga ini setan akan kesulitan untuk menggoda, ya, dibandingkan dengan orang ibadah. Bahkan 1000 orang ibadah bagi setan, ahli ibadah yang tidak berilmu bagi setan itu mudah dibandingkan hanya dengan satu orang yang faqih di dalam agama. Inilah keutamaan orang yang faqih dalam agama. Pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah, kita masuk pada hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, al-anbiya summal ulama summa syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bisa memberi syafaat, ya, pada hari kiamat nanti ada 3 golongan. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama adalah al-anbiya, jadi para nabi. Summal ulama, kemudian yang kedua adalah ulama, orang yang alim, ya. Dan yang ketiga adalah summa syuhada, adalah para syuhada, orang yang mati syahid di dalam memperjuangkan agama Islam, di dalam berperang, ya, membela agama Islam. Jadi di sini jelas bahwa ulama ini salah satu, ya, kelompok, salah satu golongan yang nanti diberi hak, ya, diberi wewenang, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, bahwa 3 golongan yang bisa memberi syafaat di yaumil qiyamah nanti adalah al-anbiya, al-ulama, asy-syuhada, ya. Bahkan posisinya ulama ini setelah al-anbiya, ya. Setelah itu baru kemudian asy-syuhada, orang yang mati syahid di dalam membela agama Islam. Jadi posisi yang sangat tinggi bagi para ulama, ya. Dan itu wajar karena ulama adalah warasatul anbiya. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi, sehingga di situ posisinya setelah nabi. Jadi 3 golongan yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat itu ulama, masuk golongan yang kedua setelah al-anbiya, baru kemudian syuhada, ya. Nah, jadi bukan anak, bukan istri, bukan harta yang lain yang itu tergantung nanti dimanfaatkan untuk apa, ya. Tapi yang jelas bahwa di situ
ada 3 golongan ini yang bisa memberikan syafaat, yang itu sangat dibutuhkan oleh setiap hamba ya, setiap orang ketika nanti sudah terjadi hari kiamat. Disitulah kemudian ulama bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongannya ya kepada otomatis orang-orang yang dikehendaki oleh ulama tadi. Pemirsa Aftahkir rahimakumullah, saya kira untuk kali ini 3 hadis ini yang kita kaji, mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari hadis-hadis tadi, itu bisa memotivasi kita ya untuk terus mengkaji, dan mudah-mudahan kita nanti bisa pada derajat ulama, yang itu kemudian tintanya akan ditimbang di hari kiamat. Kemudian juga setan itu jauh lebih berat menggoda ulama dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah, dan juga ulama nanti bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.